Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawab salam yang keras. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan keras murah rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi tahun baru. Jangan nyalain petasan, duitnya dibuang-buang. Betul? Tahun baru bagusan duitnya dibagiin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidzah, para hujjat, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hadi bin Kiai Haji Abdul Hamid Ad-Dari, guru kita Bapak Kiai Salman Al-Farisi, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini cuacanya sangat menyenangkan. Kalau semalam gerimis, ya alhamdulillah malam ini terang. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini hatinya terang semuanya. Amin. Ya Rabbal. Hadirin sekalian terhormat, bulan Maulid sudah lewat. Di mana peringatan Maulid masih ada. Ya. Kalau Rabiul Awal sekarang udah Jumadil akhir. Udah lewat berapa bulan nih, Pak? Kalau peringatan 17 Agustus diperingati bulan Desember, pantas enggak? Enggak pantas. Tapi kalau Maulid, walaupun Rabiul Awal sudah lewat, tapi masih diperingati. Masih pantas enggak? Pantas enggak? Ini tandanya bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana dan kapan saja, selalu mengikuti dan mencintai serta menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyai wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan dengan barokahnya salawat kita semua yang hadir besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidzah, pada malam hari ini kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung tahun baru 23 ya, sebentar lagi masuk tahun 2020. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat badan, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan usaha kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Salawat ini luar biasa. Ketika Nabi Adam nikah di dalam surga, dulu Nabi Adam sendirian di surga, mondar mandir, padahal semua nikmat sudah disediakan oleh Allah. Tapi Nabi Adam kayaknya nggak betah, mondar mandir. Bapak-bapak kalau punya rumah gede cakep, kemudian nggak ada istri, nggak ada anak, sendirian, kira-kira enak nggak? Enak nggak kira-kira? Nggak enak. Nabi Adam juga begitu. Seakan-akan Allah mengatakan, Adam, kurang apa nikmat yang kau sediakan untuk kamu? Tapi Nabi Adam diam saja. Kan Nabi Adam mondar mandir, maksudnya nggak ada temennya. Ya, begitu bangun Nabi Adam, di sampingnya tiba-tiba ada wanita. Saking senengnya Nabi Adam langsung main rangkul aja, main peluk ayah. Lalu kata Allah, hei Adam, jangan main peluk dulu, jangan rangkul dulu, nikah dulu Adam. Sekarang ada enggak anak belum nikah udah rangkul-rangkulan? Di mana? Jadi ditegur oleh Allah, nikah dulu Adam. Akhirnya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya. Baru Nabi Adam tenang. Makanya orang hidup kalau nggak ada teman, nggak ada istri, nggak tenang, Pak. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah dinikahkan di dalam surga. Disaksikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Israfil sama malaikat Mikail. Malaikat Israfil tugasnya ngapain? Niup sangkala. Malaikat Mikail bagi rizki. Kemudian mas kawinnya apa? Salawat. Mas kawinnya berupa salawat. Salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 13 kali, ada yang mengatakan 18 kali. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Begitu hebatnya salawat. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin semuanya, kalau lagi gelisah, lagi risau, lagi galau, perbanyak baca salawat.
lagi susah urusan, banyak salawat. Insya Allah bermacam-macam salawat. Insya Allah kalau kita dekat dengan Nabi, besok di hari kiamat kita akan menjadi orang yang dekat juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Perbanyak salawat sambil duduk, sambil rebahan, sambil jalan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokahnya salawat. Ya, makanya bapak-bapak kalau punya anak perempuan, ya nikahkan sendiri. Karena orang yang menikahkan orang disebut naib. Naib itu penggantinya Allah. Ya, penghulu sekedar mencatat saja. Nikahkan sendiri anak kita. Itu yang paling bagus. Gampang, tinggal baca doang. Hei fulan bin fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anak kandung saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin berupa emas 50 kg dibayar tunai. Mantap nggak kira-kira? 50 kilo kalah Mas Jawa ini. Alhamdulillah. Nah, itu orang yang punya saudara kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalawat kepada Nabi. Insya Allah kalau kita sering bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kemudian saudara, karena berkaitan dengan masalah nikah, ini kita semua yang hadir kepingin bahagia apa kepingin celaka? Kepingin bahagia apa kepingin celaka? Bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arbaun min saadatil mar'i. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu bahagia, insya Allah dunia akhirat. Ya, pertama kata Nabi, antakuna zaujatuhu sholihatan. Seseorang akan memperoleh kebahagiaan insya Allah di dunia sampai akhirat kalau dia punya istri yang sholihah. Ini yang masih muda-muda, cari istri yang sholihah. Ya, udah sholihah, cantik lagi, masya Allah. Beruntung itu Pak, beruntung. Ya. Kalau anak sekarang yang dipilih cantik walaupun nggak sholihah, apa sholihah walaupun nggak cantik? Yang dipilih yang mana kira? Ya sholihah yang cantik, ketahuan kepengen nambah dia. Ya sholihah yang cantik. Makanya kalau ada orang punya istri udah cantik sholihah, ini kebahagiaan Pak, keberuntungan. Lihat istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya sholihah. Terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang cantik, pinter, cerdas. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tanda-tandanya wanita yang sholihah itu? Kata Nabi, kalau dilihat menyenangkan. Ya, ibu-ibu ada nggak ibu-ibu ini? Nggak ada ya? Di rumah ntar bilangin. Kata Pak Nur Khalis, wanita yang sholihah itu kalau dilihat suami menyenangkan. Gitu saudara. Nggak pernah bersengut, senyum aja. Alhamdulillah. Dikasih uang belanja 300.000, alhamdulillah. Dikasih 500.000, apalagi nggak dikasih juga bisa nggak kira-kira? Tanya Pak. Ya, wanita yang sholihah begitu Pak. Ya, kalau suaminya dapat kesulitan, suaminya sedang dalam kesulitan, dihibur, disenangkan hatinya. Lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari tahanus menyendiri di dalam gua Hira, karena nggak pernah ketemu dengan makhluk seperti malaikat Jibril, beliau kaget, kedinginan, kepanasan. Lalu kata beliau kepada Siti Khadijah, yammiluni, zammiluni, tolong aku selimuti, aku selimuti. Lalu kata Siti Khadijah, karena Nabi merasa takut, kata Siti Khadijah dihibur, Muhammad kamu jangan takut, engkau orang baik, engkau orang yang rajin silaturahim, engkau orang yang suka menolong orang, ya, engkau orang yang suka membantu orang-orang yang susah.
Dihibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Jadi begitu Pak, rumah tangga kalau wanita yang solihah, suami lagi ada masalah disenengin, dihibur. Lagi dagang rugi, dihibur. Udah bang, jangan sedih, sekarang kita nggak dapat untung, nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti lain waktu kita dapat untung. Tapi kalau wanita yang nggak solihah, suaminya dagang rugi, apa katanya? Dasar laki-laki nggak bisa dagang. Kira-kira kalau suami dikatain begitu, mengkelap nggak hatinya kira-kira? Hatinya sakit nggak kira-kira? Tapi kalau wanita yang solihah menghibur suami, sudah menyenangkan, mendinginkan hati suami. Ini penting dalam rumah tangga, karena semuanya itu dimulai dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya bagus, insya Allah masyarakatnya bagus. Kalau masyarakatnya bagus, insya Allah negaranya juga bagus. Oleh karena itu Nabi menyatakan almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiangnya agama, tiang negara, tiangnya negara. Kalau wanitanya solihah, wanitanya baik, insya Allah negara ini akan baik. Sebaliknya kalau wanitanya rusak, negara juga akan rusak. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sekalian terhormat, kalau melihat wanita-wanita di zaman sekarang, banyakkan mana yang menutup dan yang membuka aurat? Banyakkan mana yang menutup dengan membuka aurat? Anak-anak muda kalau lagi di jalanan lihat perempuan pakai celana pendek, pahanya mulus, kira-kira merem apa melek? Merem apa melek? Nah yang tua aja melek, apalagi yang nah, ini saudara, ini yang menyebabkan kita jadi lupa, menyebabkan ilmu kita jadi hilang. Ini akhir zaman. Maka oleh karena itu tolong melalui peringatan Maulid ini, yang punya anak gadis, yang punya anak wanita, diingetin kalau naik motor jangan sembarangan. Naik motor pakai celana buntung, lewat gang-gang yang sempit. Anak muda pada nongkrong, kira-kira matanya merem apa melek itu? Melek apa merem? Ya, ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dan jagalah dirimu, keluargamu, istrimu, anakmu dari sentuhan api neraka. Ya, jaga Pak, mari. Kalau kita punya anak sudah diingetin masih bandel juga, orang tua udah lepas nggak dosa. Tapi kalau kita diem saja, besok yang disidang oleh Allah di akhirat bukan anaknya, tapi orang tuanya. Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi wanita-wanita yang solihah, menjadi laki-laki yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama, negara dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, wanita yang solihah itu bisa menjaga diri. Di saat suami tidak ada di rumah, dia nggak sembarangan terima tamu. Ya, dia bisa menjaga dirinya, nggak sembarangan. Ya, kalau bahasa sekarang nggak sampai selingkuh. Yang sering selingkuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang sering selingkuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah Pak, ini tanda-tanda kehancuran rumah tangga. Kalau di antara salah satu suami atau istri sudah berselingkuh, naudzubillah min dari. Maka rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang. Dalam bahasa sekarang mawaddah dan rahmah. Ya. Setiap rumah tangga mesti ada ujiannya Pak. Nabi juga pernah dilanda urusan rumah tangga Pak. Pada waktu perang Jamal, Siti Aisyah itu ikut perang. Ya, naik onta. Pada saat itu Siti Aisyah di perjalanan meraba-raba dadanya. Ternyata kalung yang dipakai itu nggak ada, hilang. Maka Siti Aisyah turun Pak nyari kalungnya. Padahal kalung itu bukan kepunyaan sendiri. Bayangin Pak, istri Nabi kalung aja masih pinjam punyaan bibinya. Kalau sekarang istrinya menteri, kira-kira kalungnya kecil apa gede? Oh segede pelek Pak.
Masya Allah. Ini istri Nabi kalau masih pinjam bibinya, karena merasa itu bukan kepunyaannya, dia tanggung jawab, dia turun dari kendaraannya, nyari kalungnya tadi dicari sambil berjalan. Tidak lama datang sahabat Sofwan. Ini maaf bukan Sofwan Idhomi ya, bukan. Sahabat Sofwan datang, maksudnya baik untuk membantu dan menolong Siti Aisyah yang sedang dalam keadaan kesulitan, sendirian, gelap lagi Pak. Nah disitulah orang munafik kesempatan untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan kabar bohong. Ya, ini seperti sekarang ini, hati-hati zaman sekarang ini, hati-hati. Ya, berita hoax itu sekarang di mana-mana Pak. Masya Allah, ramai Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhari-hari sedih, bahkan berbulan-bulan Nabi sedih karena istrinya difitnah. Katanya pacaran dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Ya. Ini biasa di dalam rumah tangga, mesti ada ujian-ujian seperti itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah turun ayat, barulah Rasulullah tenang, Siti Aisyah tenang saudara. Masya Allah. Jadi kita sabar dalam menghadapi ujian seperti ini, ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian anak dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan sabar. Perbanyak membaca salat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua kata Nabi, rumah tangga yang akan memperoleh kebahagiaan insya Allah dunia dan akhirat, wa ayyakuna auladuhu abroron. Seseorang yang mempunyai anak pinter dan benar, anak yang soleh dan solihah, dalam bahasanya diartikan anak yang pinter dan benar, itu anak yang soleh. Man aqama bi huquqillahi wa bi huquqi ibadih. Anak yang soleh itu orang yang tahu hak-haknya Allah dan hak-hak sesama hambanya, itu orang yang soleh begitu. Nah orang yang soleh ini dalam bahasa sekarang diartikan orang yang pinter dan benar. Udah pinter, bener, jujur. Kalau kemarin almarhum Profesor Dr. Habibie itu orang pinter dan bener. Nah sekarang ini nyari orang yang pinter dan bener ini gampang apa susah? Pak, zaman sekarang nyari orang yang pinter dan bener gampang apa susah? Itu yang korupsi miliaran bahkan triliunan, itu orang pinter apa orang bener? Orang pinter apa orang bener? Orang pintar tapi nggak benar Pak. Ya, maka cari pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Saya bukan kampanye, hanya pesan, cari pemimpin yang pintar, amanah, jujur. Betul nggak? Sebab sekarang nyari orang pintar susah, nyari orang benar susah. Orang pintar banyak tapi orang benar susah. Bapak-bapak kalau disuruh milih, enak mana kita punya anak pinter tapi nggak bener dengan punya anak bener tapi nggak pinter? Pilih yang mana kira-kira? Ya nggak milih Mas, maunya yang pinter bener. Tapi kalau saya disuruh milih, mendingan yang bener walaupun nggak pinter. Kalau orang bener Pak, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Tapi kalau orang yang pinter nggak bener, ini bahaya Pak, bahaya, bisa merusak ribuan bahkan jutaan orang. Sekarang banyak orang-orang itu ya mengangkat orang yang nggak pinter, diangkat. Kalau bahasa sekarang, kalau orang-orang kampung bilang supaya cepat matang diapain namanya itu, dikarbit ya. Dikarbit, tahu dikarbit? Pisang biar cepat matang diapain? Ini zaman sekarang. Naudzubillah min. Nih Rasulullah udah ingatkan 15 abad yang lalu. Idza usidal amru ila ghairihi ahlihi ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Ya apabila urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya nanti. Ya, mari kembali kepada kita semuanya. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Ya, biarin yang ngiming-ngiming pakai duit. Ya, kira-kira kalau dibagi duit, dibagi duit, kira-kira diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Awas, nggak amanat. Besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu milih siapa? Nanti bakal ditanya. Ciri amanat, jangan karena duitnya. Betul apa enggak? Orang zaman sekarang yang milih duitnya apa orangnya? Duitnya apa orangnya? Duitnya tuh pada ngaku ini.
Jangan ya, pilih orangnya amanat. Ingat bahwa nanti kita akan dimintain pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan sembarangan, jangan sekedar masukin kartu suara di kotak. Bukan, tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong udah 10:30 kurang dikit. Kiai Sofan udah datang belum? Udah datang belum? Iya, saya ini kan sininya belakangan tadi itu karena beliau belum hadir, jadi saya disuruh duluan. Jam berapa Rapi kira-kira ini? Jadi insya Allah kita punya istri yang solihah, punya anak yang soleh dan solihah, anak yang pintar dan benar. Yang ketiga yang akan menyebabkan seseorang itu insya Allah bahagia dunia dan akhirat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya, nyari nafkahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi kalau istri kita tinggal di Jakarta, kita nyari nafkahnya juga di Jakarta ya, minimal Jabodetabek deh, jangan jauh-jauh. Jangan terbalik seperti zaman sekarang, wanita karena tergiur dengan real, tergiur dengan dolar, ya, dia tinggalkan suaminya, dia kerja ke Saudi, dia kerja ke Hong Kong, dia kerja ke Jepang. Suami ditinggal sampai 2 tahun, 3 tahun baru ketemu. Coba kalau suami yang normal ditinggal istrinya 2 tahun, sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Oh, benar enggak sabar. Kalau sabar enggak normal. Iya, kalau yang enggak sabar berarti normal. Inilah kehancuran rumah tangga kita, Pak. Suami ditinggal bertahun-tahun, walaupun tiap bulan dikirimin duit sama istri, tapi suami di rumah kegoda. Yang di sana puter otak, peras tenaga, saudara, ngirimin duit tiap bulan untuk anak dan suaminya. Ternyata suaminya di sini nggak sabaran, dia kawin. Ada nggak yang begitu? Iya. Anaknya kena narkoba, anaknya jadi orang-orang yang rusak mentalnya, kena pergaulan yang nggak bener. Ini Pak, gara-gara ngubur dolar, istri di luar negeri, suami di Jakarta, anak di Jakarta, nggak keurusan, hancur rumah tangga, Pak. Maka ingatkan kepada saudara-saudara kita, biarin kita nggak banyak duit, yang penting rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena kebahagiaan itu bukan hanya harta, Pak. Ya, harta itu tidak menjamin seseorang bahagia. Yang menyebabkan bahagia adalah hati kita ini. Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya orang kaya itu bukan karena banyak hartanya, tapi orang yang jiwanya terima, jiwanya tenang. Udah datang? Udah? Udah belum? Udah? Alhamdulillah. Yang terakhir, wa ayyakuna khulatuhu sholihin, insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat apabila kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka cari teman yang soleh, nyari teman yang tukang ibadah, nyari teman orang-orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu, cintai ulama, cintai habaib. Insya Allah kita bakal memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita bergaul sama orang baik, Pak, walaupun kita nggak bisa seperti dia, tapi karena kita dekat, kita akan mendapat baunya minimal, Pak. Sama dengan kita digambarkan oleh Nabi, kalau kita bergaul dengan orang baik, orang alim, orang soleh, ya digambarkan seperti kita bergaul sama tukang minyak wangi. Walaupun kita nggak beli minyak wanginya, dapat apanya, Pak? Dapat baunya. Maka jangan jauh dari ulama, jangan jauh dengan habaib, jangan jauh dengan orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, baca Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza terutama, Pak, ya. Ini Israel masih nyimpan senjata, Pak, nuklir, belum dikeluarin, Pak. Makanya ada hikmahnya ini, jenderal Iran yang dibunuh di Syria. Iran sekarang lagi marah ini, Pak. Tel Aviv dibombardir, ya. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di Palestina, para pejuang Hamas dan Houthi yang lain-lainnya, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, terutama yang paling banyak perempuan dan anak-anak. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid, dan mudah-mudahan Palestina menjadi negara yang merdeka sebagaimana negara-negara yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.